Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 12, yaitu manajemen user group. Nah, di bab 12 kali ini kita akan membahas 6 materi. Di antaranya ada membuat user dengan user add, option pada user add, membuat user dengan add user, membuat grup, menambahkan user ke grup, dan menghapus user dan grup. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu membuat user dengan user add. Nah, di sini teman-teman bisa buka terminalnya. Kemudian jika teman-teman tahu bahwa kita tuh memiliki dua user. Yang pertama, jika kita beri perintah UMI, sini terdapat user Mailani server atau user yang sedang kita gunakan sekarang ya. Dan ada juga user yang lainnya, yaitu user root. Nah, untuk masuk ke rootnya teman-teman bisa beri perintah sudo su ataupun su ya, kemudian kita enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke rootnya. Nah, sekarang kita UMI dan enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke root ya. Sini juga ada tanda pagar yang menandakan bahwa kita sedang berada di root. Nah, kali ini kita akan membuat user dengan perintah user add, yang mana itu memiliki banyak sekali fungsinya. Salah satu fungsinya yaitu misalnya di suatu perusahaan terdapat banyak sistem engineer. Nah, teman-teman perlu membuat user baru untuk para engineer tersebut. Nah, selain fungsi tersebut, ada juga fungsi yang lainnya, yaitu untuk mendeteksi suatu kesalahan. Jadi kita bisa tahu siapa yang melakukan kesalahan pada user tersebut. Oke, di sini untuk membuat usernya kita harus keluar dulu dan enter. Di sini kita beri perintah sudo su, enter, dan cd/root. Nah, di sini kita akan melihat user apa saja yang ada di root ya, dengan perintah /etc/passwd dan enter. Nah, di sini terdapat banyak sekali user yang ada pada root ya teman-teman. Ini kita scroll ke atas, itu ada user root, user daemon, user bin, dan lain-lain. Jika kita scroll ke bawah, ini ada user milik kita, yaitu Mailani server ya. Di sini bisa dilihat ya teman-teman, ada user daemon dan user bin. User daemon dan user bin ini tidak bisa untuk login karena dia sudah ada dari sistemnya. Bisa dilihat di bagian belakangnya ada tulisan no login, yang artinya kita tidak bisa untuk login. Oke, di sini saya akan coba membuat user 2 dengan perintah user add user 2 dan enter. Nah, kita cek di /etc/passwd dan enter. Nah, di sini terlihat ya bahwa kita sudah membuat user 2. Di sini kita coba masuk ke user 2 dengan su user 2 dan enter, dan kita UMI enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke user 2. Sekarang kita kembali lagi ke su Mailani server ya. Nah, di sini kita coba masuk lagi ke user 2 dengan su user 2 dan enter. Nah, di sini ketika dia mencoba masuk, dia akan diminta password, padahal kita tadi pas membuat user 2-nya itu langsung masuk tanpa diminta password. Maka dari itu dia tidak bisa ya. Nah, sebelumnya kita masuk ke user 2 itu kita masuknya lewat root atau membuatnya itu lewat root ya, jadi kita bisa. Sedangkan kita mau masuk lewat user biasa itu tidak bisa. Di sini kita coba passwordnya sesuai kita terima dan enter. Nah, ini nggak bisa ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba membuat password di user 2 ya. Kita masuk ke home-nya dulu dengan sudo su dan enter. Nah, di sini kita langsung saja beri perintah passwd user 2 dan enter. Kita akan masukkan new password 1 2 3 4 5 enter.
Nah, di sini ada bad password. Ini artinya saya memasukkan password itu terlalu gampang. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, kita langsung saja retype 12.345 kemudian enter. Nah, kita masuk ke Mailani server ini ya. Nah, di sini kita coba masuk ke user 2 lagi ya. Dengan perintah user 2 dan enter. Dan di sini dia akan diminta password. Kita langsung saja masukkan password. Nah, tadi 12345 kemudian enter. Dan di sini udah bisa ya teman-teman. Kemudian ketika kita UMI, ini kita sudah masuk ke user 2. Artinya kita sudah bisa masuk lewat user biasa atau lewat Mailani server ya. Nah, di sini jika teman-teman bingung kenapa tampilannya beda, teman-teman bisa lihat di cat/etc/passwd dan enter. Nah, di sini terlihat bahwa Mailani server ini bin-nya itu bin-dash ya teman-teman. Tapi jika user 2 ini bin-nya adalah bin-sh. Ini yang menyebabkan tampilannya itu berbeda. Jika kita masuk ke Mailani server, dia akan menampilkan satu kalimat yang cukup panjang. Tapi jika kita menggunakan bin-sh, dia hanya menampilkan $ seperti ini saja ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu option pada user add. Nah, di sini teman-teman bisa buka terminalnya, kemudian kita beri perintah cat/etc/passwd dan enter. Nah, di sini terlihat bahwa ada user milik kita yaitu Mailani server dan user 2. Nah, di sini terlihat bahwa user Mailani ini adalah base-nya bin-dash, sedangkan user 2 base-nya adalah bin-sh. Jadi ketika kita coba masuk ke user 2, maka dia tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Berbeda jika kita masuk ke user Mailani, dia akan menampilkan atau menunjukkan kalimat yang cukup panjang. Maka dari itu di sini kita akan mengubah base user 2 dari bin-sh menjadi bin-dash. Kita exit dulu dan kita masuk ke root dengan sudo atau sudo ya. Nah, kemudian kita beri perintah user add min help dan enter. Nah, di sini terdapat banyak sekali perintah-perintah ya teman-teman. Nah, di sini ada yang paling penting yaitu perintah min-n. Perintah min-n ini adalah untuk dia dibuatkan home directory atau create home. Nah, di sini di bawah juga ada min-s atau shell. Ini adalah perintah yang digunakan untuk membuat base kita adalah bin-dash. Oke, kita beri perintah user add kemudian min-n min-s /bin /base, misalnya saya mau user 3 dan enter. Dan ketika kita cek lagi di /etc/passwd, ini terlihat bahwa user 3 adalah bin-dash. Kemudian ketika kita ls/home, terdapat dua user yaitu Mailani dan juga user 3. Sedangkan yang user 2 tadi tidak terlihat karena dia base-nya adalah bin-sh bukan bin-dash. Ini kita coba login ke user 3. Nah, di sini ketika kita mau masuk ke user 3 itu dia akan dimintakan password. Padahal ketika tadi kita membuat user 3, kita tidak memberikan password apapun ya. Itu dikarenakan kita membuatnya itu pada root. Jadi ketika kita mencoba masuk lewat user itu tidak bisa. Nah, di sini kita akan membuat password untuk user 3 ya. Kita keluar dulu. Di sini kita sudah masuk ke root ya. Kemudian kita langsung saja beri perintah passwd user 3 dan enter. Dan kita ini password 12345 ya. Dan repeat lagi. Nah, di sini kita masuk ke Mailani server.
Kemudian kita beri perintah untuk masuk ke user 3, user 3, enter dan password. Nah, di sini kita sudah masuk menggunakan user 3 ya teman-teman. Kita sudah berhasil masuk menggunakan user 3. Dan ketika kita ulangi, dia menunjukkan bahwa kita sedang berada di user 3. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu membuat user dengan add user. Di sini bisa buka terminalnya, kemudian kita masuk ke root terlebih dahulu dengan sudo su atau suminl ya teman-teman. Kemudian beri perintah add user, misalnya saya user 4 dan enter. Nah, di sini dia langsung membuatkan home directory-nya ya teman-teman. Kita langsung aja masukkan passwordnya, misalnya 1235, kemudian retake. Nah, di sini teman-teman bisa memberikan full name atau nama lengkap kalian ya. Tapi jika ingin skip, bisa enter saja. Nah, di sini kita pilih U dan enter. Kemudian kita ls/home. Nah, di sini terdapat user Meilani server, user 3 dan user 4 yang tadi kita buat. Kemudian kita coba lihat filenya dengan perintah file/etc/passwd. Nah, di sini terlihat bahwa user 4 ini base-nya adalah bin base ya teman-teman. Jadi perintah file ini adalah perintah yang digunakan untuk melihat 10 baris terakhir pada passwd. Kemudian di sini kita coba login ke user 4 dengan user 4 dan enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke user 4 ya. Kita coba ulangi. Di sini kita sedang berada di user 4. Nah, kemudian di sini ketika kita cd kemudian pwd, dia menunjukkan berada di /home/user 4. Oke, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu membuat grup. Jadi grup ini berfungsi untuk menambahkan atau menggabungkan sebuah user pada suatu kelompok. Selain itu juga grup berguna untuk membantu kita memberi suatu akses atau permission ke sebuah user. Nah, di sini teman-teman buka terminalnya, kemudian kita masuk ke root. Nah, di sini kita sudah masuk ke root, kemudian kita beri perintah untuk membuat suatu grup, yaitu grup add. Misal saya mau buat grup 1, kemudian enter. Nah, di sini kita bisa cek di cat/etc/group, enter. Nah, di sini sudah terdapat grup 1 ya teman-teman yang tadi kita buat. Dan di sini juga ada grup user Meilani server. Ini adalah grup user milik saya, yaitu Meilani. Yang mana jika kita ingat dulu ketika kita install Linux ini, dari defaultnya dia sudah dibuatkan grupnya ya teman-teman. Dan di sini juga ada grup user 3 dan grup user 4. Oke, kita coba buat lagi grup 2 dengan perintah yang sama, yaitu grup add grup 2. Enter, kemudian kita cek di cat/etc/group. Enter. Nah, di sini sudah ada grup 1 dan grup 2. Dan saya akan coba lagi membuat grup 3. Ini kita ganti 3 saja, kemudian enter. Kita cek lagi di cat/etc/group. Nah, di sini kita sudah memiliki 3 grup ya, yaitu grup 1, grup 2, dan grup 3. Oke, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu menambahkan user ke grup. Nah, di sini teman-teman buka terminalnya, kemudian masuk ke root terlebih dahulu ya. Nah, sebelum mencoba, saya akan melihat terlebih dahulu user kita berada pada grup mana. Misalnya di sini saya akan melihat user milik saya sendiri ya, dengan cara ID kemudian nama usernya Meilani server, kemudian enter. Nah, di sini grup Meilani server berada pada grup Meilani server, grup ADM, grup CD-ROM, dan lain-lain. Dan kita coba lagi untuk melihat misal user 2 ya. Kita coba ID user 2 dan enter. Nah, di sini terlihat bahwa user 2 berada pada
grup user 2. Dan kita coba lagi untuk lihat yang grup user 3. Dan enter. Ini terlihat bahwa grup user 3 berada pada grup user 3 juga ya. Oke, di sini saya akan coba memasukkan user 2 dan user 3 ke dalam grup atau kelompok. Kita lihat dulu grup apa saja yang sudah ada dengan cat/etc/group. Nah, di sini kita memiliki grup 1, grup 2, dan grup 3 ya. Kemudian untuk memasukkan user ke dalam grup, kita bisa melihat beberapa opsi pada user mode min help. Nah, di sini terdapat min g atau perintah yang digunakan untuk menambahkan suatu user ke dalam grup. Sini langsung saja kita coba user mode min g. Misal saya mau masukkan ke grup 1, kemudian nama usernya misal user 2, dan enter. Dan kita cek ID user 2. Nah, user 2 ini sudah masuk ke dalam grup 1 ya teman-teman. Nah, kita coba lagi misalnya user mode min g grup 1 user 3 ya misalnya, enter. Dan kita coba ID user 3, enter. Nah, di sini user 3 juga sudah masuk ke dalam grup 1. Nah, di sini kita cek ID user 2 dan enter. Nah, saya akan membuat user 2 ini berada pada dua grup ya, dengan memberi perintah min a. Nah, di sini ketika kita mencoba dengan perintah min g, user mode min g grup 2 user 2 ya misal, dan enter, dan ID user 2. Nah, di sini maka user 2 berada pada grup 2 dan grup sebelumnya atau grup 1 itu akan hilang. Inilah penyebab kita menggunakan perintah min g. Maka dari itu, saya akan mencoba memasukkan user 2 ke dalam dua grup dengan memberikan perintah min a. Oke, di sini kita coba menggunakan perintah min a. Tekan user mode min a g grup 1 user 2. Dan kita cek di ID user 2, enter. Nah, maka user 2 ini berada pada dua grup, yaitu grup 1 dan grup 2. Nah, di sini kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu menghapus user dan grup. Di sini bisa buka terminalnya, kemudian perintah atau komen untuk menghapus suatu user. Teman-teman bisa lihat di user del min help, dan enter. Nah, di sini terdapat beberapa opsi untuk menghapus user ya teman-teman. Di sini kita akan coba menggunakan min r atau remove, karena agar home directory-nya juga ikut terhapus. Karena misal secara default ketika kita menggunakan user del saja, maka home directory-nya tidak akan ikut terhapus. Oke, di sini saya mau menggunakan perintah user del min r. Misal saya mau menghapus user 3, dan enter. Dan kita ls/home, enter. Nah, di sini user 3 sudah terhapus ya teman-teman dengan menggunakan perintah min r. Tetapi jika teman-teman menggunakan perintah min r tidak bisa terhapus, teman-teman bisa menggunakan perintah user del min fr ya, kemudian nama user yang ingin kalian hapus. Tapi jika saya sudah, tidak usah ya. Kemudian di sini jika kita ingin masuk ke user 3, itu tidak bisa karena user 3 ini sudah terhapus. Oke, sekarang saya akan coba menghapus sebuah grup. Jika diingat sebelumnya kita tuh mempunyai 3 grup ya, grup 1, grup 2, dan grup 3. Jadi sekarang saya mau menghapus grup 3 dengan perintah del grup 3 ya, dan enter. Dan kita cek di cat/etc/group apakah masih ada atau tidak. Nah, di sini grup 3 sudah terhapus ya teman-teman, hanya tersisa grup 1 dan grup 2. Oke, sekarang saya akan coba menghapus grup 2 ya dengan perintah grup del grup 2, dan enter. Kemudian kita cek di cat/etc/group.
dan enter. Nah, di sini hanya tersisa grup 1 ya teman-teman, karena grup 2 dan grup 3 sudah kita hapus. Oke, sekian materi dari bab 12 kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Kita ketemu lagi di bab 13 selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Bobby Valentino.